Shalom. Semua sehat ya? Sukacita? Puji Tuhan. Bulan yang baru, bulan Februari. 1 bulan sudah kita lewati. Tidak terasa kan? Kemarin rasanya kita baru Natalan, tahun baru, dan kita sudah lewat 1 bulan. 30 hari itu nantinya ya. Dan apa-apa, bulan Februari kita harus tetap optimis. Katakan amin. Harus tetap percaya bahwa bulan ini kita juga akan menerima pemeliharaan Tuhan, perkenanan Tuhan, dan bahkan berkat-berkat Tuhan. Bulan ini kita akan belajar bersama mengenai bangkit dan bersatu, saudara. Ya. Setiap kita harus punya satu prioritas. Pada saat kita bisa dibangkitkan oleh Tuhan, satu hal yang saudara dan saya tidak boleh lupa adalah harus mulai ada kesatuan terjadi. Khususnya kesatuan tubuh Kristus. Karena itu yang menjadi sesuatu yang sangat sentral sekali. Saat kita menjadi orang percaya, saudara tahu saudara tidak pernah sendirian. Saudara bahkan tidak pernah dibuang. Tapi saudara adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus sangat diperlukan oleh kepala, yaitu Kristus. Kristus tidak bisa maksimal kalau nggak ada tubuhnya. Tapi ingat juga bahwa tanpa tubuh, tanpa kepala, tubuh juga nggak ada artinya. Dari ini saja kita lihat betapa Tuhan itu kepingin bersatu dengan kita. Tuhan gak mau bekerja sendirian sekalipun dia bisa bekerja sendirian tanpa saudara dan saya. Itu menunjukkan bagaimana satu hasrat yang begitu sangat luar biasa. Bahwa dia ingin kita bermitra. Dia dengan kita tubuh Kristus bermitra. 1 Korintus 12 ayat 12-13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. One for all for one. Ya. Jadi itu satu, saudara. Semuanya satu. Satu tapi banyak anggota. Wah, luar biasa. Saya baca ayat ini terus terang tercengang dengan pemahaman yang lebih dahsyat lagi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Terus kita lanjut. Memang ada banyak anggota, saya lompat ya di ayat yang ke-20 dan 27. Tapi hanya satu tubuh. Banyak anggotanya. Dan anggota itu beda-beda, macam-macam. Tapi satu. Seringkali kalau konsep kita kan kalau udah beda ya beda sudah. Kamu sana, aku sini. Nah, sehingga kita nggak bisa bersatu, saudara. Nah, itu konsep manusia. Tapi konsep ilahi beda. Kita bisa sangat berbeda tetapi kita bisa tetap satu. Justru karena keberbedaan itulah kita bisa satu sebetulnya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, saya sebut khotbah saya Pak sore ini the power of partnership, saudara. Ya, bagaimana kita punya kuasa sebagai tubuh Kristus yang bersatu, saudara. Efesus 4 ayat 11-16 dikatakan demikian. Dan inilah dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, ini visi gereja ini juga salah satu dari awal ya. Yaitu tujuan kita ada gereja ini semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh, bahkan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga dikatakan kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Luar biasa, saudara. Ini tujuan orang Kristen. Saudara harus pahami ayat-ayat ini karena orang Kristen bukan cuma soal ke gereja, soal percaya, soal ibadah, soal
yang lain-lain nih, sepertinya rohani, tapi ada tujuan yang jelas. Saat kita percaya Yesus, kita tahu ada tujuan supaya kita diperlengkapi lebih lagi. Menjadi orang-orang yang mengenal pribadi Kristus. Dan kita diperlengkapi supaya kita nggak terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran yang hari-hari begitu marak luar biasa. Membuat saudara dan saya bingung, bahkan banyak yang tersesat. Karena nggak ngerti, hanya punya satu kerinduan. Tapi karena tidak memahami atau tidak bertumbuh secara sehat rohaninya, akhirnya banyak yang tersesat. Artinya mereka menganggap orang yang tersesat ini menganggap gak perlu lagi tubuh Kristus, kami yang paling benar. Nanti malam atau yang keempat saya mau bicara soal gila hormat, saudara. Itu sakit banyak di tubuh Kristus, gila hormat. Justru karena kita sepertinya dalam tanda petik kenal Tuhan, kita malah jadi gila hormat, saudara. Nanti ya, tapi ya. Nah, saudara, ini penting sekali. Ya. Dan untuk itu kita harus bermitra. Tadi dikatakan Tuhan menyediakan rasul, nabi, gembala, pengajar, dan penginjil. 5 jawatan ini diberikan pada gereja Tuhan untuk bisa bersatu dan memperlengkapi orang-orang kudus. Supaya akhirnya ujungnya adalah menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat, yang bertumbuh dalam kerohanian dan khususnya dalam kasih. Saudara. Sederhana sebetulnya, saudara. Tapi seringkali mungkin kita agak sedikit confused, bingung. Apa sih tujuan jadi orang Kristen? Saudara, ini minta maaf, memang AC-nya agak panas ya. Hah? Saya lebih panas lagi karena disorot lampu. Mungkin minta Asyir bisa coba tolong dicek, barangkali ada yang belum benar-benar nyala AC-nya. Nah, kemitraan ini bisa berjalan, akan bekerja kalau ada yang namanya perbedaan, saudara. Gimana, Pak? Oh. Justru karena ada perbedaan, tadi ada para rasul, ada para nabi, dan semuanya itu 5 jawatan. Itu beda-beda, saudara. Ya. Dan itu sudah ada di tengah-tengah kita, nggak usah dipertanyakan. Mana ada, sekarang nggak ada nabi lagi. Memangnya nabi kita harus blow up, saudara. Jangan buat gini ya, saya Pak punya Pak kartu nama, Nabi Bambang Henggi. Oh, Rasul Yoyo, oh, enggak ada, ora perlu gitu ya. Tapi dalam hidupmu ini secara otomatis kalau engkau berfungsi, itu akan muncul sendirinya. Bagianmu mungkin sebagai rasul, artinya sebagai rasul sudah menguatkan, meneguhkan jemaat Tuhan. Kalau engkau suka hal-hal seperti itu, tidak perlu pakai tulisan rasul ini, rasul itu. Saudara sudah melakukan fungsinya. Lebih baik melakukan fungsinya daripada sekedar melabelisasi diri saudara. Itu yang lebih penting. Saudara selalu punya belas kasihan kepada teman-teman orang di sekitar yang sedang susah. Saudara mulai lakukan sesuatu untuk menolong mereka. Itu soal penggembalaan, saudara. Pastoralmu. Pastoring untuk bisa menolong orang yang sedang susah. Saya ingat saudara, sejak kelas 6 SD, saya tuh kalau lihat orang gampang, air mata saya tuh gampang nangis, gampang meneteskan air mata. Iba, dan saya mulai datangi orang itu, apa yang aku bisa bantu. Dulu saya pikir nggak ada apa-apa, nggak pernah berpikir jadi pendeta atau gembala. Tapi setelah saya masuk ke sini saya bilang, oh dulu saya juga sudah merasakan itu. Jadi itu semua sudah built in dalam hidup saudara. Mungkin bisa beda-beda, pasti beda-beda. Saya dengan Bu Riki beda. Kalau dia tembak langsung, dar dor, itu nabi. Tunjuk, kamu salah. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau kamu salah, orang kadang-kadang bisa menyadari puji Tuhan kesalahannya. Tapi ada juga orang yang semakin sakit hati, saudara. Diingetin, malah sakit hati. Turunlah saya sebagai gembala. Rasa nesu, rasa tersinggung, maksudnya Bu Riki itu baik. Kamu bersyukur ada orang-orang seperti itu, artinya menyembuhkan luka hati. Dan banyak hal yang lain. Mengajar saya juga punya. Saya suka mengajar, saudara. Makanya kadang-kadang kebaktian bisa kebablasan. Karena saya kepingin detailnya saudara tahu.
Dan saudara pulang dari tempat ini memahami betul. Jangan cuma amin, amin, amin. Tapi nggak ngerti apa-apa. Itu pengajar. Penginjil, belum saya. Karena saya ini orang rumahan, saudara. Saya nggak suka terlalu pergi-pergi kemana-mana. Penginjil itu sukanya keluyuran kemana-mana. Seminggu nggak pergi rasanya pantatnya udunen, saudara. Tahu udunen? Hah? Apa? Bisulen. Nah, kira-kira gitu. Oke. Jadi perbedaan itu harus ada. Perbedaan yang seperti apa? Yang saling melengkapi. Saudara. Yang paham betul. Dan perbedaan yang berfungsi. Ya, harus berfungsi. Yang kedua ada tujuan dan strategi yang disepakati bersama. Dan yang ketiga ada perjuangan untuk mencapai suatu tingkatan yang semakin waktu atau semakin hari semakin dalam, tinggi dan besar. Kita tidak kebetulan punya visi together, deeper, higher and greater. Itu menjadi suatu yang kita perlu kerjakan terus dalam kehidupan sebagai anak Tuhan. Oke, sekarang saya mau sampai kepada 1 Korintus 12, 21, 27. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Apa sih the power of partnership dari ayat-ayat tubuh Kristus. Ya. Oke, saya bacakan buat saudara. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Tidak boleh. Saudara nggak boleh mengatakan aku tidak butuh kamu. Kamu itu nyakitin aku, kamu itu ngerugin aku. Sana pergi. Emosimu ya memang bisa begitu. Lost control bisa. Tapi saudara realitanya kita nggak bisa bilang begitu sebetulnya. Justru kalau saya boleh ngomong, orang-orang yang sedang jengkelin kamu dan membuat kamu tuh tidak enak. Itu justru sebetulnya orang-orang yang perlu bagi saudara supaya engkau bisa tahu siapa kamu. Kamu yang suka masih emosian, masih subuh pendek. Di situ justru kita perlu orang-orang begitu. Kalau orang-orang semuanya yes man, oh ya baik, semua di hadapanmu kamu baik. Belum tentu juga orang betul-betul baik. Karena orang itu kadang-kadang suka penjilat saudara. Yang cuma hanya sekedar mau cari kesenangan buat dia sendiri. Yang sekedar memanfaatkan hidupmu. Tapi kamu harus sekali-kali dengar juga suara yang keras. Yang menegur kamu, yang mengingatkan kamu. Dan kamu bersyukur untuk itu harusnya, bukan marah. Karena justru orang yang seperti itulah sebetulnya yang lebih jujur. Apa adanya. Saya ingat ya dulu ada satu perusahaan teknologi digital ya. Yang dihack, dibobol oleh seorang hacker. Wah mestinya kalau secara umum reaksinya marah. Masukkan penjara orang itu. Tapi pemilik perusahaan ini tidak. Saya lupa namanya apa ya. Mungkin ya tahu. Dia malah hire orang itu. Loh kok bisa? Di hire dengan harga yang mahal. Kenapa? Dia bilang begini. Ini aku harus hire orang ini. Supaya aku tahu di mana sih sebetulnya kelemahanku. Kelemahan perusahaanku kok masih bisa dihack oleh orang ini. Itu orang yang berpikir bagus. Sehingga akhirnya dia tahu oh kelemahannya di sini. Dan dia bisa tutup kelemahan itu. Menarik ya. Itu orang dunia saudara. Oke. Malah justru anggota-anggota. Ini perhatikan. Malah justru anggota-anggota yang nampaknya paling lemah satu. Paling tidak dibutuhkan. Yang paling lemah justru paling dibutuhkan. Aneh kan? Kita akan kepikirnya kebalik-balik. Yang kuat itu Pak yang kita butuhkan. Lemah dibuang aja Pak. Yang lemah justru dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat. Kita berikan penghormatan khusus. Itu filosofi tubuh ya. Yang ada dalam hidup saudara dan saya. Yang setiap hari kita bawa kemana-mana. Ini filosofinya yang benar seperti ini. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok. Yang elek, jelek. Memalukan, aib. Gitu kira-kira ya. Kita berikan perhatian khusus justru. Bukan dibuang. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu serupa. Allah yang menyusunnya. Bukan
filosofi manusia, bukan pandangan-pandangan manusia. Ini Tuhan sendiri yang berkehendak seperti itu. Sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan. Kenapa sih kita masih terus jadi perpecahan di gereja Tuhan? Sampai hari ini, kemarin saya ketemu seorang jemaat kita yang sudah pindah di Singapura. Dia cerita, Pak, gereja kami sedang pecah, Pak. Karena begini. Padahal gereja itu bagus sekali, saya juga pernah datang sekali ke sana, sudah lihat, wow, dahsyat luar biasa. Ya karena barangkali ini persoalannya. Yang lemah semakin dihancurkan. Kita cari orang-orang yang hebat-hebat saja. Karena itu jika satu anggota, nah ini yang ketiga. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota tubuh turut menderita. Betul ya? Gigimu sakit, semua tubuhmu sakit. Betul enggak? Telingamu sakit, napas sedikit. Semua bisa ngerasa gak enak semuanya. Apalagi jantungnya, waduh. Tapi jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Nah ini kadang-kadang kita susah. Teman kita diberkati, kita iri. Kita nggak suka. Kita buat cerita-cerita yang aneh-aneh. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Diingatkan itu, saudara. Nah, kuasa kemitraan tubuh Kristus. Ya. Saya punya waktu 14 menit, saya selesaikan ini 3 poin. Membangkitkan yang pertama, membangkitkan sinergi kebersamaan untuk meraih kemenangan. Kenapa kita gereja Tuhan tidak bisa berkemenangan? Tidak bisa menjadi lebih daripada pemenang. Kita suka nyanyi itu lagu luar biasa. Kita lah umat pemenang. Kita, wah hebat nyanyi. Tapi baru keluar dari gereja aja kita bisa ribut sama teman kita gara-gara hal yang sepele. Mungkin gara-gara parkir yang sedikit teman kita agak cepat ngambil jalan kita marah, kita emosi. Kita nyanyinya luar biasa, saudara. Tapi mana kemenangannya? Karena apa? Karena tidak ada satu sinergi. Tidak ada satu saling menghargai satu dengan yang lain. Jadi kalau kita bisa bersatu, tadi dikatakan kepala atau bukan apa namanya, tangan tidak bisa ngomong, aku tidak butuh kaki. Tapi aku butuh kaki. Aku sangat butuh. Tanpa kaki, saya nggak akan kemana-mana. Kaki bagiku sangat mutlak. Nah gitu loh. Teman bagiku sangat penting. Sangat amat penting. Ya. Kemitraan Kaleb, Musa dan Harun. Saudara tahu kisah ini ya. Keluaran 17 ayat 11-13. Kira-kira begini ceritanya. Saat Yosua berperang dengan bangsa Amalek. Musa, Harun dan Hur naik ke gunung. Nyembah, berdoa, bersyafaat. Tuhan tolong. Dan Alkitab mengatakan pada saat tangan Musa terangkat, artinya sedang menyembah sungguh-sungguh, menanglah di sana. Yosua menang, memukul kalah pasukan musuh. Tapi karena lama capek, saat turun di sana kalah, saudara. Ajaib ya. Dan saat melihat seperti itu Harun dan Hur nggak cuma protes atau komplain atau kasih komentar-komentar yang mereka langsung bertindak. Dudukkan, dikasih tempat duduk supaya bisa duduk. Kemudian tangan Musa yang satu ditopang oleh Harun, yang satu ditopang oleh Hur. Dan mereka bertiga. Angkat tangan. Dan semua musuh Amalek dikalahkan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mana ada kesatuan, pasti ada kemenangan. Mana ada kemitraan yang sungguh-sungguh. Saling bergantung satu dengan yang lain. Pasti ada kemenangan. Rumah tanggamu kenapa belum diberkati hari ini? Barangkali memang belum ada kesatuan. Kenapa anak-anakmu masih enggak karu-karuan? Barangkali belum ada kesatuan. Satukan aja, saudara. Hatimu untuk terus menyembah Tuhan. Pasti, saudara. Tunggu lihat tiba-tiba aja ada berkat dan kemenangan besar disediakan Tuhan buat kita yang percaya. Amin.
Ayo saudara, hargai teman-temanmu, hargai keluargamu, hargai orang tuamu, hargai anak-anakmu juga, hargai pembantu-pembantu rumah tanggamu. Saudara. Hargai justru orang-orang yang lemah. Nanti kita akan lihat poin yang kedua ini. Ya, oke, yang kedua. Memahami kekuatan kemitraan yang sebenarnya. Saudara, saya harus tahu di mana kekuatan kemitraan itu. Tadi kita udah belajar, yang pertama kesatuan, kebersamaan. Tapi yang ini penting nih saudara, yang kedua ini. Ini kalau saudara dapatkan ini, the power of partnership itu dahsyatnya luar biasa. Apa itu? Ayo kita baca, Matius 25 ayat 40. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Segala sesuatu yang kamu lakukan ya, untuk salah seorang paling hina ini, kamu sedang lakukan untuk aku. Artinya apa? Orang hina ini, orang yang paling hina inilah ada sebagai sumber kekuatanmu. Kalau engkau perhatikan mereka, kalau engkau sungguh-sungguh take care buat mereka. Ambil bagian. Bukan hanya untuk pencitraan. Tapi engkau tahu yang aku lakukan ini. Karena aku melihat Tuhan. Pada orang yang lemah itu. Pada orang yang miskin itu. Pada orang yang dianggap rendah. Dan tidak diperhatikan oleh banyak orang. Itu di situ kekuatanmu. Aneh ya. Selama ini dapat kekuatan kita yang orang yang suge-suge, yang kaya, yang pinter-pinter itu loh. Saya bisa menopang kita. Motivator bilang, kalau kamu mau jadi orang kaya, kumpul sama orang-orang kaya. Nanti kamu kaya. Kalau kamu mau jadi orang miskin, kumpul sama orang-orang miskin. Kalau kamu mau jadi orang bodoh, kumpul sama orang bodoh. Saudara, rasanya agak betul juga. Tapi Alkitab ngomongnya begini nih. Kalau kamu mau punya kekuatan berkemenangan, mulai perhatikan orang-orang yang lemah di sekitarmu. Temanmu yang IP-nya 1,1 turun lagi 0,9. Tahun depan naik lagi sedikit. Justru perhatikan, jangan jijik, najis. Kumpul sama dia, bodoh juga aku. Itu namanya gila hormat. Nanti kita akan sampai ke sana. Nanti saudara. Akan saya dorong gereja ini juga. Ayo perhatikan orang-orang lemah. Jangan cuma cari dan terpesona dengan orang-orang yang sukses, yang berhasil dan yang wah luar biasa. Belajar sudah di situ. Nih Yeskiel 4:16-49. Saya waktu baca ini kaget setengah mati sudah. Tapi tidak mati. Begini lihat. Inilah kesalahan Sodom, dosa Sodom. Apa itu dosa Sodom? Kakakmu yang termuda itu kecongkakan. Congkak tahu ya, sombong. Dulu tak pikir sombong itu kan sikap yang arogan gitu. Tapi bukan tidak mengait ke sana ternyata dalam hal ini. Kecongkakan apa? Makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang sengsara dan miskin. Itu dosa Sodom. Dulu saya pikir dosa Sodom itu LGBT, homoseksual, kan gitu. Sodomi. Bukan. Punya banyak harta, punya banyak makanan dan bisa foya-foya dan semuanya. Tapi nggak punya kepedulian sama orang miskin, orang-orang sengsara. Itu dosa Sodom. Dan kita tahu akibat dosa Sodom dihabiskan oleh Tuhan. Makanya mari banyak anak muda saya mau dorong kalian jangan nunggu. Nanti kalau udah punya duit banyak aku baru bisa tolong. Aku kalau sudah punya karier yang tinggi aku nanti bisa. Lakukan mulai dari hal yang sederhana. Tadi teman-teman kosmu barangkali ada yang susah ada yang sulit. Tidak selalu dalam bentuk duit ya. Mungkin doa. Tapi pertemanan, persahabatan yang jujur. Bahkan bantuan kalau perlu gak masalah. Karena tidak pernah ada orang yang miskin gara-gara memberi. Tidak ada. Tapi banyak, terlalu banyak orang kaya jadi miskin. Karena sangat pelit dan sangat tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Itu kuncinya. Kalau saudara mau punya the power of partnership itu. Yang ketiga, yang terakhir. Membangkitkan semangat kebersamaan yang mendalam dan tidak
terpatahkan, tidak terpisahkan oleh apapun juga. Jadi satu persahabatan atau satu kemitraan yang kuat. Hari-hari ini kita bisa, hari ini kita bisa bermitra luar biasa setahun, 2 tahun. Wah kita luar biasa. Tapi tahun ketiga pecah. Gereja juga begitu, tubuh Kristus juga begitu. Tadi yang saya cerita di Singapura, hamba Tuhannya sedang jatuh sudah. Sedang kepleset pisang, kulit pisang. Jemaatnya itu gereja sudah digembalakan bertahun-tahun. Mungkin 30 tahun hamba Tuhan ini luar biasa. Melayani jemaat all out. Tapi satu kesalahan. Seluruh jemaat atau hampir sebagian besar jemaat tidak bisa menerima. Dan mereka buat gereja sendiri. Sadis ya orang Kristen itu ya. Kalau saudara cuma taunya cuma aku Kristen, aku begini-begini. Sadis banget. Lebih sadis daripada pembunuh bayaran menurut saya. Seharusnya 30 sekian tahun hamba Tuhan ini melayani sungguh-sungguh. Dan kita semua diberkati. Saudara saat dia jatuh mestinya saudara tolong dia. Cover dia, doakan dia. Jangan malah diomong-omong kemana-mana. Wah kalau orang Kristen paling senang berita itu. Kalau ada pendeta hamba Tuhan jatuh. Waduh itu sudah semua stasiun siaran jadi semua. Ya toh. Jangan sudah belajar. Daud dan Yonatan saudara. Itu contoh yang saya sempat ingat. 1 Samuel 18, 3 dan 4. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Kita tahu siapa Daud, siapa Yonatan. Ini dua kubu yang berbeda. Permusuhan. Papanya itu Saul, papanya Yonatan. Itu mau bunuh Daud. Tapi yang aneh Yonatan itu bisa punya satu perasaan yang berbeda dengan papanya. Dan mereka membangun satu relationship, kemitraan yang luar biasa. Yang muncul dari hatinya. Saudara. Dikatakan Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Apa yang dilakukan? Apa ekspresinya? Dikatakan ayat selanjutnya, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakai. Jubah itu bisa soal kerajaan kan. Dia itu penerus daripada kerajaan papanya. Tapi dia tanggalkan itu. Berteman dengan Daud tidak karena jubah. Karena aku harus dihormati. Aku anak raja. Enggak. Dia jadi orang biasa. Dan dikatakan apalagi? Dan memberikan kepada Daud, diberikan apa yang diberikan? Baju perangnya. Baju perang, senjata, pedang, panah itu dan ikat pinggang itu adalah alat pertahanan. Saudara. Kalau ada musuh yang menyerang dia bisa bertahan dengan baju perang, pedang, panahnya, ikat pinggangnya. Tapi semua itu ditanggalkan. Saking percayanya. Sepertinya gini, aku percayakan hidupku padamu. Gak ada lagi reserve, gak ada pamrih apapun. Aku mengasihi kamu, aku percayai kamu sepenuhnya. Apa akibatnya? Kita tahu kisahnya akhirnya Yonatan mati karena dibunuh oleh pasukan Daud. Dan kemudian Saul juga mati, Daud jadi raja. Dan saat Daud jadi raja sekian waktu, dia kemudian ingat akan perjanjian dengan Yonatan ini. Dan dia bilang, adakah keturunan dari Yonatan yang masih hidup? Oh ada, namanya Mephiboset. Di mana dia? Cari dia. Bawa masuk ke istana. Dia akan kujadikan pangeran. Sama seperti putra putri pangeran. Makan sehidangan dengan aku. Wow, dahsyat saudara. Persaudaraan itu, pertemanan itu kalau seperti itu. Dampaknya itu bisa panjang banget. Itu artinya Daud juga sangat menghargai sekali persahabatan dengan Yonatan ini. Yonatannya mungkin tidak sempat di-entertain oleh Daud. Tetapi anaknya di-entertain. Dilayani Pak anak raja.
Saya mau beritahu para orang tua di sini ya, kamu baik-baik dengan banyak orang di sekitarmu. Mitra bisnismu, jangan kamu kemplang. Saudara. Sekali kamu ngemplang semua, seluruh keturunanmu pun gak akan dipercaya. Tapi kalau engkau bisa baik dengan seseorang pembisnis, walaupun mungkin saat-saat tertentu kita bisa rugi karena menjaga kemitraan itu. Dan mungkin kita gak dapat apa-apa. Tapi ingat baik-baik, kalau kamu tetap baik, kebaikannya itu bisa sampai kepada anak-anakmu nanti. Dan saya sudah banyak melihat hal-hal seperti itu. Dalam keluarga saya sendiri saya melihat itu. Orang tuanya nggak dapat apa-apa, tapi berkatnya itu sampai ke anak-anak. Ditolong oleh teman papanya. Dan diangkat tinggi luar biasa. Sama seperti Mephibosheth ini. Baik, 4 menit lagi. Selesai. Baca sama-sama. Kolose 3, 13, 15. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Bilang kiri kananmu, saya sebentar. Bilang sabar ya mas, mbak. Sabar ya dik. Sabar, rasa kemerungsung, rasa nesu-nesu. Aja nesu, sabar. Sabar juga kalau nanti pulangnya jam 7. Enggak. Dan apa? Sama-sama. 1, 2, 3. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ampuni. Sudah gak ada cara lain. Sudah gak ada yang lebih baik daripada ini. Ampuni aja sudah. Pak tapi dia selalu menyakitkan. Ya memang. Jengkel kayak nyakitkan. Tapi cara yang paling baik untuk saudara tetap diberkati. Ampuni. Urusannya sama Tuhan. Amin. Kita hidup lagi dengan sukacita lagi. Karena kalau kamu tidak bisa ngampuni saudara. Kamu yang menderita. Pastikan itu. Bukan orang yang menyakitin kamu. Minimal kita nggak bisa tidur nyenyak lagi. Mau tidur ketap. Kurang ajar itu. Koncoku kae. Sudah benar-benar tak anggap konco loh. Tenang loh kok aku dihianati. Kok aku diperlakukan begini. Tidak bisa tidur. Gitu terus. Tiba-tiba macam-macam penyakit itu antri di depanmu. Penyakit jantung, penyakit mah, penyakit kemiskinan juga bisa datang. Tiba-tiba kamu tidak bisa mikir, bisnismu kacau balau dan semuanya. Hati-hati. Firman Tuhan sudah bilang ampuni. Itu cara yang paling efektif. Nggak ada cara yang lebih baik dari itu. Ya, terus satu lagi, sama. 1, 2, 3, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat juga lah demikian. Satu lagi ya. Terus dan, ayo semua. Di atas semuanya itu apa? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ada kasih. Kasih itu memang untuk orang-orang yang jengkelin itu saudara. Kasih itu bukan untuk orang yang baik. Oh dia baik sama aku mengasihi dia. Haleluya, puji Tuhan. Oke kita best friends dulu salawase ya. Oke ya, oke baik. Enggak. Alkitab bilang kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu. Apa lebihnya kamu daripada pemungut cukai? Nggak ada lebihnya sama sekali saudara. Tapi kalau kamu mengasihi, mengampuni. Justru orang-orang yang sudah merugikan kamu. Itulah kasih yang sebenarnya. Kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Terus yang terakhir. Hendaklah damai sejahtera apa? Kristus memerintah hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Ayo tepuk tangan. Sorak-sorak buat Tuhan. Ingatkan temanmu, kamu dan aku satu tubuh. Tubuh Kristus. Sesama tubuh Kristus tidak boleh saling mendahului, saling berkelahi, saling mengecewakan. Amin. Kita saling mendukung satu dengan yang lain. Kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara. Haleluya. Ambil waktu sebentar.
Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, sambil bagi berdiri. Seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Sudah, Yohanes 17, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Dan dalam doa itu yang paling jadi inti adalah soal kesatuan. Itu doa Yesus, saudara. Pingin supaya umatnya bisa bersatu. Seperti Bapa dengan Dia satu adanya. Supaya dunia tahu bahwa yang mengutus saudara dan saya di dunia ini adalah Dia. Dan supaya dunia tahu bahwa melalui kesatuanlah hal-hal yang besar yang sudah Tuhan sediakan itu bisa diterima oleh semua orang yang mengasihinya dan mempercayainya. Amin. Ayo saudara bersatu, mulai dari keluarga, mulai dari komunitas gereja Tuhan. Saya tahu di sini ada banyak teman-teman dari gereja lain. Saudara nggak perlu merasa, oh harus jadi jemaat Betani, terikat, nggak usah saudara. Kita adalah saudara dalam satu tubuh Kristus, amin. Tapi yang terpenting kalau saudara sudah datang ke tempat ini, ayo belajar sungguh-sungguh. Gereja ini bukan hanya sekedar untuk mengentertain saudara, buat saudara senang, telingamu disenangkan dengan enggak. Bukan itu, tadi sudah kita baca dari Efesus 4. Tujuan saudara, saya bergereja, berjemaat. Supaya kita dibentuk, diubah menjadi seperti Kristus. Dan menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Saya rindu saudara nyanyi lagu ini. Mulai resapi kata demi katanya. Dan jadikan ini sebagai doamu. Bahkan komitmenmu. Kami gak mau lagi terpecah-pecah. Kami gak mau lagi terpisah satu dengan yang lain. Kami gak mau menanggapi tipu daya si jahat, si iblis yang selalu ingin pecah-pecah kita.